Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Rosyid dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan melakukan video tentang kontrol PID pada motor DC dengan Simulink pada MATLAB. Oke, untuk pertama-tama seperti yang sudah yang lalu kita bahas tentang PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik yang digunakan untuk mengatur daya rata-rata yang diberikan ke suatu beban seperti motor DC dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal secara cepat. Nah, dalam satu periode sinyal terdapat dua parameter penting, yaitu frekuensi PWM yang menunjukkan seberapa cepat sinyal berosilasi antara kondisi on dan off, serta duty cycle yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode, di mana semakin besar nilai duty cycle, maka semakin lama motor menerima tegangan, sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, jika semakin kecil duty cycle, maka tegangan rata-rata yang diterima motor akan menurun dan motor akan melambat. Oke, nah di sini contohnya seperti yang pertama yang di atas ini 0 duty cycle, maka tidak ada yang naik, gelombang yang naik. Di sini dia tidak ada gelombang yang naik. Terus ketika 25%, maka gelombang yang naik akan lebih sedikit dibandingkan gelombang yang turun. Sedangkan untuk yang 50%, dia gelombang yang di atas sama yang di bawah ini hampir sama. Dan ketika 75%, sama seperti persenannya, berarti yang di atas ini dia lebih banyak dibandingkan yang turun. Dan ketika 100, dia akan lurus gelombangnya. Namun ketika dijalankan, ketika diukur menggunakan osiloskop itu tidak akan 100, biasanya itu sekitar 90%-an, 99, sekian persen, nggak nyampe 100. Dan ketika di aplikasi juga sama. Oke, kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada encoder 2 pin. Nah, apa sih itu encoder? Encoder adalah bagian yang menempel di belakang motor DC dan terhubung ke beberapa kabel kecil berwarna. Nah, komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan dan arah putaran motor. Encoder akan menghasilkan dua sinyal digital, yaitu sinyal A dan sinyal B, yang berbentuk pulsa, persegi, dan memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat. Nah, perbedaan fase inilah yang memungkinkan sistem untuk mengetahui arah rotasi motor, misalnya searah atau berlawanan jarum jam. Oke, sini selain arah, jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu periode waktu juga dapat dihitung untuk menentukan kecepatan putar motor. Dengan demikian, encoder 2 pin pada motor di gambar ini berperan penting sebagai sensor umpan balik feedback dalam sistem kontrol, terutama ketika digunakan bersama pengendali seperti PID controller untuk menjaga kecepatan motor tetap stabil sesuai dengan nilai yang kita set atau set point. Nah, sini ada low pass filter atau LPF. Low pass filter sendiri adalah sebuah rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi dalam sistem kontrol motor DC. LPF ini digunakan untuk menyaring noise atau gangguan pada sinyal sensor, seperti sinyal dari encoder, agar hasil pembacaan kecepatan menjadi lebih stabil dan tidak berfluktuasi tajam. Oke, selanjutnya di sini ada kecepatan per second. Kecepatan per second bertujuan untuk mengukur kecepatan putaran motor DC berdasarkan sinyal dari encoder dalam satuan waktu tertentu. Nah, pada dasarnya encoder menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar dengan menghitung jumlah pulsa atau count. Nah, yang muncul selama 1 detik, di mana kita dapat mengetahui berapa banyak putaran yang terjadi dalam waktu tersebut. Oke, selanjutnya, nah di sini ada PID discrete. Nah, apa sih itu PID discrete? Nah, PID discrete ini bertujuan untuk menerapkan kontrol kecepatan motor DC menggunakan algoritma PID proporsional integral derivatif dalam bentuk discrete atau digital. Nah, berbeda dengan PID continue yang digunakan pada sistem analog. Nah, PID discrete ini bekerja dengan perhitungan numerik dalam interval waktu tertentu atau sampling time. Oke, next. Nah, mungkin kita akan ke simulasinya. Oke, sebelum ke simulasi, mungkin akan kita ke simulasi aja dulu, ke sebelah sini. Dan ini untuk apa namanya? Nah, ini harusnya ada seperti ini. Oke, mungkin kita geser terlebih dahulu. Nah, ini ya. Kita akan melihat terlebih dahulu di sini hasil praktikumnya. Nah,
untuk hasil praktikumnya sendiri ini, sini kita akan menyalakan terlebih dahulu. Ini untuk yang PWM terlebih dahulu, tanpa menggunakan PID, dia akan seperti ini. Nah, nilai konstannya akan seperti ini. Ini tidak terlihat dikarenakan tidak saya pencet apa ini yang di sini. Ini jadi tidak terlihat. Nah, ketika ini untuk nilainya menjadi seperti ini. Dan ketika kita naik turun, nah dia akan naik turun sesuai dengan apa namanya slider yang ada di sini. Oke, mungkin kita akan melihat dari apa namanya motornya itu sendiri. Untuk awalan dia akan diem dulu, kita percepat saja. Di sini masih belum ambil ya, dia belum jalan berarti. Nah, ketika dia di sini harusnya sudah tampil tapi tidak terlihat. Ini akan muter searah jarum jam. Berarti nilainya ini positif bukan negatif. Nah, apabila nilai negatif dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Ini makin cepat ya, karena saya naikkan ini kecepatannya. Oke, ini itu untuk yang pertama. Oke, mungkin selanjutnya ini saya sedang praktikum ya. Jadi saya sedang mengatur-ngaturnya, BWM dan apa namanya slidernya. Oke, sini untuk yang selanjutnya itu kita ada apa namanya PID-nya. Nah, ketika ada PID-nya sendiri, nah ini ya, dia akan ada tampilannya menjadi berubah seperti ini ya. Dan nilainya walaupun tetap sama-sama, jika slidernya kita naikkan dia maka arusnya apa hasil gelombangnya akan naik. Nah seperti ini ya, dia akan naik. Oke, sudah seperti itu dan putarannya masih searah jarum jam. Nah, ini mungkin yang di sini kita akan melihat posisi ininya. Nah, ini ya, ini berlawanan arah jarum jam ketika hasilnya itu kita turunkan atau nah ini ya, dia di bawah nol kan, nolnya ini di atas, nah berarti itu minus, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, ya, mungkin di sini ya, harusnya itu di sini itu ada PID-nya, namun sama saya tidak dibuat, bukan sama saya, belum ada. Terus di sini hampir yang di atas ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita tambahkan yang pertama di sini ada clock. Nah, ini clock-nya, waktu, dan ini untuk kecepatan. Dan terus ini ada speed filter, di mana di sini ada dua apa namanya slider. Di sini untuk mengatur kecepatan dan di sini untuk mengatur PWM-nya. Oke, di sini ada data ini banyak sekali scope ya. Dan ini kita menggunakan add, ini juga sama divide. Oke, dan settingan hardware-nya masih sama seperti yang kemarin. Kita sesuaikan COM-nya itu dengan yang ada di device kita sendiri. Oke, terus mungkin kita akan kembali ke sini. Nah, jadi berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, mungkin kesimpulan bisa saya ambil adalah di mana kontrol PID ini mampu mengatur kecepatan motor DC secara stabil dan sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Nah, di mana ketika memulai percobaan, mulai dari penggunaan low pass filter atau untuk meredam noise pada sinyal encoder, pengukuran kecepatan per second untuk memperoleh nilai umpan balik atau feedback yang akurat, hingga penerapan PID discrete sebagai pengendali utama. Terlihat bahwa sistem kontrol tertutup mampu memberikan respon yang lebih cepat dan stabil dibandingkan tanpa kontrol. Sinyal PWM berperan dalam mengatur besar kecil daya yang diterima motor, sementara untuk encoder sendiri memberikan data kecepatan aktual yang digunakan PID untuk memperbaiki nilai error. Oke, ini ya. Mungkin saya akan menambahkan PID-nya sendiri. Bentar, di sini mungkin di sini ya. Ini itu adalah filternya.
ini LPF, dan ini yang seperti yang kemarin PWM ya. Dan satu lagi itu adalah apa namanya, PID ya. Untuk PID-nya sendiri, pertama-tama kita akan menggunakan, kita cari terlebih dahulu blok. Oke, lalu kita akan mencari Goto. Oke, udah dapat Goto. Nah, di sini kita sambungkan Gotonya, terus kita perlu display. Oke, nah, displaynya bukan yang ini. Gotonya ini kita ubah dulu menjadi waktu ya, time. Oke, sepertinya sudah ada. Nah, kita tarik loading ya. Nah, ini untuk time. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita harus membuat goto lagi. Goto dengan isinya itu pref time. Pref time. Ini karena gotonya kecil jadi tidak terlihat ya. Nah, untuk pref time-nya kita perlu ini adalah delay. Kita delay terlebih dahulu, delay. Harusnya ini coba jadi satu ya. Delaynya berubah jadi satu, kita apply. Oke. Untuk delaynya sendiri kita taruh sebelumnya. Terus untuk bloknya kita geser jadi seperti ini di sini, dan yang ini taruh ke atas. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, sebentar. Nah, kita memerlukan time ini, kita tarik ke bawah. Terus yang press time juga sama, tarik ke bawah. Oke, zoom terlebih dahulu, kita tarik. Nah, di sini kita perlu yang namanya add ya. Persediaan dulu, kita tunggu add. Nah, di sini kita memerlukan add-nya itu ada yang positif dan negatif, dan makanya kita harus edit terlebih dahulu nilainya. Di sini ya, yang bawahnya itu negatif, jadi kita ganti jadi ya, nanti pemasukan juga sama. Oke, selanjutnya kita ambil goto lagi, dimana di sini untuk gotonya sendiri kita menggunakan delta time ya, dengan time. Oke, enter. Ternyata delta time. Oke, kita tarik ke atas, sambungkan. Semua selanjutnya kita memerlukan betul lagi. Nah, untuk yang kali ini butuhnya kita ubah. Perlu speed filter kan sudah ada, kita tarik aja. Untuk speed filternya itu ada di sebelah sini ya, tarik. Untuk ini speed filter sendiri kita taruh di sini. Oke, terus kita perlu botol lagi.
Copy, dan untuk yang bawah ini kita ubah menjadi di sini ada delta time ini ya. Ubah. Kemudian kita memerlukan divide. Nah, di ini ya, divide-nya kita besarkan. Kita tarik, kita kecilin semua. Terus di sini kita perlu speed ya. Speed itu ada di, cari dulu speed. Nah ini. Kita tarik dulu ke bawah. Langsung. Dan di sini kita tarik, hubungkan dengan delta time. Sudah, tinggal kita tambahkan di sini, kita perlu constant. Oke, terus foto lagi. Ini kita ubah jadi speed filter. Terus kita tarik ke atas sini. Terus kita perlu slider. Oke, ini untuk hubungan juga ya. Sini kita pilih yang konstan ini. Oke, ini sudah nyambung. Dan di sini kita perlu PID controller. Ini yang paling atas ya. Sama satu lagi itu kita perlu set. Benar. Terus ini ID. Kita ubah sumnya ini yang satunya menjadi negatif ya. Jadi sama seperti tadi kita ganti pilihan ketik. Udah jadi seperti ini. Kita perlu yang kita masuk ke PID-nya, controllernya. Kita tunggu dulu. Sambil muncul ya. Kita ubah time domainnya menjadi discrete time. Terus untuk nilai P-nya itu kita ubah jadi 0,5. 0,5. 0,5. Terus kalau untuk ininya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita menjadi transfer function.
Oke. Terus untuk nilai I-nya sendiri itu dia tetap menggunakan satu dan D-nya nol, terus filter constraint-nya nol, kan? Terus kita ke saturation, kita ubah menjadi limit output. Lalu untuk di bawah ini anti wind up-nya ini kita ganti clamping. Kemudian untuk upper limitnya itu kita buat jadi 255. Sedangkan untuk lower limitnya itu kita ubah menjadi minus 255. Oke. Terus ya berdasarkan ke Mei. Nah, di sini kita tetap kita biarkan saja jadi namanya paralel apply. Oke. Selanjutnya jadi sudah. Kemudian kita find speed ini ya. Kita tarik, ubah ini, kita ubah ini ya menjadi PWM. PWM, PWM. Oke, kemudian kita perlu botol lagi. Seperti ini di speed. Tarik, oke, ada speed. Ini. Oke, speednya kita taruh di sini. Oke, selanjutnya seperti ini akan kita sambungkan ke sini. Oke, selanjutnya kita perlu display. Oke, buat terus kita perlu dua display. Yang pertama itu ada di setelah sini ya. Kita kalau misalnya ingin menambahkan titik, kita tekan kontrol, lalu kita tarik ke atas. Oke, dan yang bawah ini yang satunya lagi juga sama dengan kontrol. Oke, ini sudah. Biar nggak mengganggu ini kita bisa sudah kontrol. Oke, mereka buat HP. Kemudian untuk yang ini kita pindah. Ini tarik. Sudah. Ini untuk rangkaiannya. Yang di sini untuk PID-nya, untuk kontrol PID. Sedangkan yang di atas sebelah sini, ini adalah rangkaian low pass filter. Dan yang ini yang di sini adalah PWM yang sebelumnya kita buat. Oke, mungkin itu saja. Um, Oke, mungkin sebelumnya saya di sini akan menampilkan output dari pabrik pemangku ke yang PID-nya di sini. Di sini
ada motornya. Dan PID ini bisa buat kontrol proporsional, intervalif, dan efektif ya. Di sini kita tunggu, ini masih running, masih 80%. Ini untuk tampilannya, kita tunggu. Memang agak cukup lama di sini. Jadi ini ya hasilnya akan muter, dan untuk scope-nya ini untuk tampilan scope-nya kita tunggu. Nah ini untuk output dari PID-nya sendiri, ini dengan gelombangnya seperti itu. Ini. Nah, terus berapa tadi harusnya yang ini gelombangnya, ya. Jika nanti kita naikkan dia akan naik, jika kita turunkan dia akan turun. Ini tergantung dari scope yang slider yang ada di sini. Ya. Kita ke sini dan masuk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.